Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dr. Sabari Online. Kali ini kita akan bahas permasalahan COVID-19 tentang vaksin. Ada banyak jenis vaksin yang dikembangkan untuk COVID-19 ini ya. Namun kali ini di bagian pertama ini kami akan membahas tentang vaksin virus yang diinaktifkan atau inactivated virus vaksin. Nanti yang akan kita bahas adalah pertama jenis-jenis vaksin COVID-19 yang sudah dikembangkan saat ini ya, yang sedang dikembangkan saat ini. Kemudian vaksin yang ideal itu yang seperti apa? Kemudian kita masuk ke topiknya yaitu inactivated virus vaksin untuk COVID-19. Kemudian keuntungannya apa kalau kita menggunakan yang inactivated virus vaksin? Kemudian apa kerugiannya? Ya, nanti kita akan bahas satu-satu insya Allah. Yang pertama jenis-jenis dari vaksin COVID-19 ya. Ada banyak ya. Yang paling mudah dikerjakan yang metode konvensional yaitu inactivated virus vaksin atau vaksin dari virus yang dilemahkan, yang diinaktifkan bukan dilemahkan. Yang kedua adalah vaksin dengan virus yang dilemahkan. Yang ketiga adalah partikel yang mirip dengan virus, jadi mirip dengan virus tapi tidak punya materi genetik ya. Kemudian vaksin RNA ini yang model baru. Kemudian ada vaksin DNA. Insya Allah masing-masing nanti kita akan bahas secara serial ya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk membahasnya. Kita masuk ke vaksin yang ideal itu yang seperti apa. Yang pertama, vaksin yang ideal itu adalah vaksin yang memberikan kekebalan yang sangat lama. Jadi bertahun-tahun bertahan kekebalan tersebut, sehingga dengan vaksin yang diberikan itu kita bisa kebal kalau bisa selama-lamanya gitu ya. Nah, itu yang ideal pertama. Yang kedua, vaksin tersebut harus melindungi dari berbagai strain organismenya. Misalnya kalau ada polio tipe 1, maka dengan injeksi tipe 1 itu sudah bisa melindungi yang tipe 2 dan tipe 3 misalnya. Itu ya. Yang berikutnya lagi adalah vaksin tersebut harus mampu mencegah penyebaran penyakit. Jadi tidak hanya sekedar mencegah timbulnya penyakit, tetapi juga mampu mencegah penyebaran penyakit ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya vaksin tersebut kalau seseorang itu misalnya terkena virus yang atau patogen yang divaksin tersebut, kemudian dia tidak akan virusnya atau patogennya itu tidak akan berkembang biak dan keluar. Jadi dia akan bisa dilawan sebelum patogennya itu keluar gitu ya, keluar dari tubuhnya si orang yang divaksin tadi yang kemudian terinfeksi oleh patogen yang divaksin. Kemudian menimbulkan kekebalan yang sangat efektif. Jadi yang ideal ya kekebalannya itu sangat efektif ya. Kalau nggak kebal secara efektif ya untuk apa vaksinnya itu kan, mestinya begitu. Yang berikutnya lagi adalah melindungi dari berbagai kalangan ya. Melindungi dari penyakit pada setiap kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kalangan manula ya. Jadi kalau dia bisa melindungi semua kalangan berarti dia memang ideal. Yang tidak kalah penting juga mencegah penularan dari ibu ke bayi. Nah ini penting ya, karena kadang-kadang tidak bisa mencegah penularan dari ibu ke bayi. Nah, idealnya vaksin yang baik itu adalah hanya sekali pemberian saja, jadi tidak perlu booster. Nah, idealnya seperti itu ya, dan itu pun tidak melalui injeksi ya, karena injeksi itu kan invasif ya. Jadi tidak perlu injeksi. Dan kalau perlu yang ideal itu ya murah harganya, stabil, artinya virusnya itu tidak mudah berubah, vaksinnya tidak mudah berubah, tidak mudah rusak ya. Dan aman, artinya tidak memberikan dampak efek samping yang merugikan. Itu vaksin yang ideal itu yang seperti itu. Memang jarang sekali kita menemukan vaksin yang 100% sangat ideal, itu jarang sekali ya. Semuanya pasti ada plus minusnya. Kita masuk pada
apa yang dimaksud dengan inactivated virus vaksin itu. Yang dimaksud inactivated virus vaksin itu adalah vaksin yang bahannya itu menggunakan virus yang telah dimatikan atau diinaktifkan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya, ini untuk COVID-19 ya. Ada beberapa metode ya, tapi kurang lebihnya sama. Yang pertama adalah ini contoh hasil penelitiannya dari Gao et al. Itu ya. Nah, beliau itu mengambil virusnya itu dari kuras paru ya, bronkoalveoler, bilas bronkoalveoler ya, dari 11 rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah dunia. Kemudian virusnya dibiakkan ya, di sel yang namanya sel vero gitu ya. Setelah berhasil tumbuh, kemudian dipanen ya, virusnya itu diinaktifkan dengan zat kimia namanya beta propiolacton. Nah, setelah dapat, maka virus yang tadi diinaktifkan itu dicobakan, disuntikkan kepada mencit yang namanya mencit Babsi ya. Nah, mencitnya itu kemudian diobservasi ya, ternyata selama observasi itu tidak ditemukan efek samping yang berat ya, baik peradangan maupun efek samping yang lain, peradangan paru maksudnya. Namun antibodi bisa terbentuk maksimal pada pekan ke-6 ya. Kemudian percobaan diperluas ya. Bagaimana kalau percobaan virusnya itu, vaksinnya itu yang sudah diinaktifkan tadi, virus COVID-nya itu disuntikkan pada tikus Wistar dan kera makakus ya. Ya, ternyata hasilnya sama. Jadi tidak menimbulkan peradangan dan efek samping yang lain dan mampu membentuk antibodi. Nah, ini penelitian dari Tang et al. Ya, bahwa vaksin virus SARS yang inaktif tadi, virus corona yang diinaktifkan tadi, itu bisa merangsang pembentukan antibodi pada mencit Babsi ya, sama kurang lebih ya. Nah, kadar antibodinya itu berbanding lurus dengan dosis yang diberikan. Artinya apa? Artinya semakin banyak virus inaktif yang dimasukkan, maka kadar antibodi yang dihasilkan juga semakin banyak gitu ya. Dan apalagi kalau pemberian vaksinnya itu disertai dengan adjuvan. Adjuvan itu zat yang dipakai untuk meningkatkan respon imun ya. Yang sering dipakai adalah aluminium hidroksida. Nah, ternyata dengan tambahan adjuvan itu kadar antibodinya bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini penelitian yang lain dari Wang et al. Jadi virus vaksin COVID yang diinaktifkan tadi itu bisa memicu pembentukan kadar antibodi yang tinggi pada hewan coba ya. Nah, kadarnya itu semakin baik ya kalau diberikan dalam 2 dosis ya. Dosis dengan dosis 2 mg per dosis ya. Nah, itu ternyata mampu melindungi kera makakus dari paparan COVID-19 ya. Nah, pada hasil penelitian itu disimpulkan bahwa vaksin inaktif itu efisien untuk diproduksi, stabil dan aman pada hewan gitu ya. Nah, kemudian apa keuntungannya dari inactivated virus vaksin ini? Secara umum, keuntungannya yaitu tadi menghasilkan antibodi yang sangat baik. Ini ciri khas dari vaksin dari virus yang diinaktifkan, itu menghasilkan antibodi yang sangat baik. Ekonomis karena lebih mudah dikerjakan ya, dan cepat dikembangkan ya, karena memang ini yang cara tradisional ya, cara yang konservatif yang seperti ini. Lebih aman karena dia virusnya dimatikan ya, stabil artinya tidak mudah berubah dan tidak mudah rusak ya, dan mudah ditangani ya. Memang mudah ditangani, sederhana karena ya. Nah, berpotensi untuk diberikan dalam kombinasi apa? Kombinasi dengan pemberian vaksin yang lain. Tapi ada juga kejelekannya ya. Kejelekannya apa? Ya, secara umum tidak menghasilkan imunitas seluler ya, padahal untuk memberikan respon imun atau meningkatkan kekebalan tubuh itu dibutuhkan perlindungan antibodi dan perlindungan sel. Nah, sedangkan untuk yang virus inaktif ini tidak menghasilkan imunitas yang seluler, kekebalan yang diperantarai oleh sel.
sel-sel tentara kita ya. Yang kedua, efek perlindungannya itu tidak lama, jadi memang perlu suntikan ulang dan tidak menghasilkan imunitas mukosa. Artinya apa? Vaksin yang baik misalnya contohnya polio ya. Polio itu menghasilkan kekebalan di saluran cerna kita, di mukosa atau lapisan mukosa saluran cerna kita. Nah, sedangkan kalau virusnya itu yang virus mati ya, maka tidak menghasilkan imunitas mukosa ya. Nah, tapi juga ada kerugian yang lain dari vaksin yang diinaktifkan ini. Nah, apa itu? Jika virus yang diinaktifkan itu tidak sempurna atau inaktivasinya tidak sempurna, maka bisa menimbulkan wabah COVID malah gitu ya. Jadi inaktivasinya harus sempurna gitu ya. Tapi kalau terlalu sempurna, ya, terlalu berlebihan inaktivasinya, ya, maka akan kehilangan kemampuan sebagai vaksin. Jadi dia kemampuan untuk membentuk antibodi itu berkurang kalau inaktivasinya berlebihan. Ya. Dan ini ada kemungkinan munculnya peradangan paru saat terpapar oleh SARS-CoV, ya, saat terpapar oleh coronavirus. Ini pengalaman dari virus corona yang sudah, misalnya SARS-CoV yang pertama dulu sama MERS. Ternyata vaksin yang diberikan pada hasil uji coba itu dengan vaksin SARS dan vaksin CoV yang virusnya diinaktifkan itu ternyata malah menimbulkan peradangan paru saat terpapar oleh virus coronanya. Nah, itu kejelekannya. Nah, kesimpulannya bahwa virus vaksin COVID yang diinaktifkan itu nampaknya memang menjanjikan ya, meskipun ada kelemahan dan kekurangannya ya. Nah, nanti tinggal hasil uji kliniknya seperti apa ya, karena kita belum selesai ya uji kliniknya ya. Nah, ini termasuk yang di Indonesia ya, sepertinya memang menggunakan ini ya. Nah, ini tergantung nanti bagaimana hasil ujinya ya, apakah baik atau tidak. Kalau emang baik ya nanti insya Allah dipakai gitu ya. Semuanya tergantung dari hasil uji kliniknya. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar, atau mau komentar silahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.